Halo, selamat berjumpa di White Sheep Production bersama dengan saya Semi. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang musisi ternama di Indonesia. Langsung aja tanpa basa-basi, kita panggilkan Kang Iwan. Silakan duduk. Halo, apa kabar? Baik, baik. Aduh, Gimana nih? gimana? Baik. Baik. Ya, jadi buat yang belum tahu, saya kenalin dulu ini basis dulu di grup Riff. Siapa yang nggak tahu Riff? Iya. Tahun berapa ya itu, Kang? Dari saya aktif di Riff itu tahun 92 sampai 2006. Lumayan ya, lumayan lama ya. Dari waktu masih main di kafe sampai terakhir 2006 dah clear off. Di Riff-nya maksudnya ya. Iya, di Riff-nya sampai sekarang masih ada. Masih gitu. Riff, keluar dari Riff, Ya. tapi masih main bass kan. Masih. Nanti Bro Semi bisa kasih cuplikan sedikit video klip. Siap. Bisi, maksudnya Nanti kena itu atuh. Hah? Nggak, dikit aja. Jangan full video klip nanti kena. Nanti langsung di band ya. Iya, soalnya kan generasi milenial mah nggak tahu gitu siapa. Iya benar, beda zaman ya. Beda jam. Oke. Gimana kabarnya, Kang? Ya baik-baik saja beginilah. Sekarang lagi sibuknya? Apa? Lagi sibuk. Yang pertama sibuk mengajar. Yang kedua ya sibuk pelayanan. Pelayanan ya. Jadi dua itu aja sekarang yang. Itu aja sekarang. Gitu. Siap. Nah ini kita mau tahu nih apa asal usul, asal usul Kang Iwan. Asal usul. Lahir di mana? Oh gitu, boleh. So. Borongan wanya. Langsung hajar. Ya, buat yang baru lihat saya, nama resmi saya adalah Ardia Hermawan. Itu. Nah, jadi Kang Iwan. Luing. Terus dipanggil sama keluarga apa Iwan. Gitu. Terus kalau di lingkungan siapa? Dulu saya juga di radio dipanggilnya Ones. Nggak tahu itu kenapa jadi Ones. Jauh bisa. Jauh, iya. Saya lahir di Magelang. Magelang di Jawa Tengah. Ya, bapak saya itu orang TNI, ibu itu bidan. Gitu. Ketemu di Magelang lahirlah saya. Terus tahun 76 saya pindah ke Bandung. Menghabiskan waktu SMA dari SD sampai SMP itu di Cimahi. Wah, Cimahi. Di Cimahi sampai SMP. Terus SMA di SMA 8 di Buah Batu. Terus kuliah di ITENAS. Oh, gitu. itu kenapa bisa pindah ke Bandung? Kenapa bisa pindah ke Bandung? Ingin mencari yang lebih gitu. Maksudnya waktu itu zaman itu kan SMA di Cimahi kurang gimana gitu ya. Oh, maksudnya dari Magelang? Oh, dari Magelang? Itu bapak tuh. Kan saya masih kecil tuh. Oh. Jadi bapak pindah tugas ke Bandung. Ikut semua Gitu. Terus saya kenapa pindah ke SMA Cari di Bandung? Karena waktu itu mungkin di sana di Cimahi SMA-nya belum gimana gitu. Ya, jadi kurang banyak pilihan mungkin. Iya, ini saya ke Bandung. Begitu dan kuliah di ITENAS. Ambilnya teknik elektro, malah jadi pegawai band. Kalau pegawai negeri, pegawai band. Nah, ini pegawai band. Nah, itu dari kapan Kang Iwan belajar? Belajar bassnya? Saya tidak pernah belajar bass secara formal gitu ya. Dulu saya kelas 5 SD belajar gitar. Belajar gitar sampai SMP. Itu. Sendiri? Ada sekolah musik. Ada sekolah musik. Udah gitu. Tapi ya gitu putus nyambung dah. Kayak hubungannya. Lesnya kan les biasa lah kalau anak-anak kan disuruh les. Ayo les dibangunin gitu. Ayo les. Dari hari-hari ya Benar. gitu. Ya udah sampai situ SMP mulai band-bandan. Band-bandan waktu itu mainnya The Beatles. Saya SMP 1 Cimahi. Lagu Beatles. wajib lah ya. Lagu wajib. Si Iyo main gitar, si itu nggak ada yang mau main bass. Nggak ada yang mau, kau yang main gitar. Kumaha tuh? Sok, kamu aja main bass. Ya sudah lah main bass. Cet. Dan akhirnya ketempuhan udah aja lah. Kamu aja yang untuk main bass. Oh, terusnya main bass. Akhirnya begitu terus. Nah, itulah awal mula saya main bass SMP. Lagunya Beatles. Oke. Itu. Terus
sering main bass, berarti kan tambah lama mungkin lagu tambah susah. Ya, Berarti kan harus nambahin skill atau. ya betul. Nah itu gimana? Belajar sendiri juga? Waktu SMP, saya kelas 2 SMA itu belajar bass. Belajar bass secara formal. Bukan formal. Pokoknya mah di sekolah, di kursusan. Dulu kalau nggak salah ada yang namanya EMS. Oh ya. Ya, itulah udah EMS, nanti saya sponsor lagi. Belajar di situ aja sampai saya lulus SMA lah, jadi udah 2 tahun gitu. Nah, itulah memperdalam gimana cara main bassnya gitu. Nah terus cerita awalnya bisa jadi gabung sama Rif. Gabung sama Rif. Panjang nih, bisa 2 episode ini. Wah nggak apa-apa. So. Pertama waktu itu SMA saya udah main band-bandan waktu. Terus begitu kuliah band-bandan oke. Band-bandan juga, band-bandan sana kemari. Waktu kuliah tuh makin banyak temen. Yeah. Akhirnya diajak si A, si B. Akhirnya ketemulah. Saya lagi latihan. Udah punya band waktu itu. Saya latihan di rumahnya Ade itu Jalan Dahlia nomor 13 kalau nggak salah. Ade dulu mah disebutnya Ade BDC. Oh ya. Udah tahu ya. Drum. Nah itu lagi kita ngobrol sama si Ade sebelumnya. Datanglah Baron sama Andi. Ngobrol ya. Bikin band. Nah disitulah mulainya. Oh jadi dari awal Rif tuh Kang Iwan bet ya? Ya, saya, Andi, Baron, yang main drumnya Adek. Itu belum nama Rif, masih ting lah, naon lah gitu. Oh, okay. Itu mah awal ketemunya sama si Andi. Iya, begitu. Kalau sama Baron sebetulnya ketemu mah udah sering. Dulu kan zamannya ada LMC tuh. Ya. Oh, LMC kan. Nah, serunya itu. Wah, ya ketemu lah Baron. Wah, ya ketemu lagi, mana? Nah, akhirnya nge-grup gitu. Oh, okay. Itu tahun tahun berapa itu? 92? Ya, itu rame-ramenya tahun segitu ya. Ya, betul. Nah, terus kira-kira manggung di mana yang paling berkesan, paling keren lah? Berkesan. Paling berkesan itu sebenarnya saya lupa tempatnya di mana ya. Kalau gini. Kalau berkesan ya saya waktu itu pernah ke luar negeri, ke Paris, main di situ. Ya, itu bang emang ternyata gini ya main di luar teh gitu. Dan banyak ya. Nah itu berkesan di situ. Tapi yang paling unik waktu itu saya main di mana ya, di Jogja apa di mana? Jadi Betung. Asli itu pas lagi main gitu. Lagi main laporan mesin. Jadi Betung. Ya udah akhirnya Andi main akustik, cereng. Bercek lompat heula. Bari toilet. Set, udah lumayan lah. Itu saya lupa ya, itu di Banjur itu nyaho apa pokoknya rusuh begini. Enggak, tadinya kan keringet tiisnya kan nahan teh. Begitu saya ya udah itu aja sih. Unik gitu sebenarnya. Tapi kalau yang semua tuh berkesan, mulai dari sound system yang paling canggih pernah, terus sampai yang di depan lain bacok-bacokan pernah gitu. Itu semua berkesan gitu ya. Tapi kalau yang saya paling itu ya itu lagi manggung jadi bete. Iya benar. Gara-gara waktu di ruang tunggu dahar baso. Pada teuing beureunya begitu manggung open air kan angin gede. Tiris biasa tadi mesin. Kebayang gitu. Ya itu aja. Itu. Nah, terus waktu berhenti dari Rif tahun 2006 ya? Ya. Kenapa bisa mengambil keputusan stop, sedangkan Rif kan waktu itu kayaknya masih jaya-jayanya itu. Ya, ada 2 faktor. Yang satu. Ceknya jadi panjang kan? Nggak apa-apa. Yang pertama dari segi label, apa namanya, record company. Waktu itu kan dari salah satu ini, terus ada merger tuh. Dari dua record company jadi merger, jebret. Akhirnya kacau, bukan kacau ya, mungkin ada reschedule segala macam. Akhirnya yang tadinya Rif harus launching tanggal segini
pending, sudah nggak tahu urutan berapa kan jadi kumaha itu sementara lagu eta kene anyar Iya, gitu kan. Betul. Aduh, saya teh udah ngerekam udah lama, udah. Itu yang pertama, kekacauan. Terus yang kedua adalah dari segi saya sendiri, guys. Secara pribadi. Ini berhubung kontennya agak holy gitu ya. Oh, gitu. nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak Oh. Ajar. Jadi gini, kalau dari saya sendiri, kan saya jadi panjang. Kan event itu kan selalu Sabtu, Minggu. Betul. Saya kira ke gereja nah ya. Gereja paling cuma Natalan hungkul. Iya. Tahun baru nggak tahu kemana orang gitu. Nah di situ itu, aduh orang teh deki wae gitu, orang teh umur teh nggak sebeki kolot. Maksudnya kalau orang yang bahasa Indonesia, saya mau begini terus ya karena saya tambah tua gitu. Akhirnya ada satu apa ya namanya ya? Panggilan mungkin. Bukan panggilan mas setelahnya. Jadi kosong. Ngerasa Hampa. Kalau kata lagu Dewa mah merasa sunyi di tengah keramaian. Jadi kayak gitu. Jadi ya. aduh gimana masa begini terus gitu. Ada sesuatu yang kosong. Naon ya. Pernah suatu saat saya pergi ke Palu. Ada show di Palu, terus ada teman-teman yang sama-sama Kristen ke gereja yuk. Hah? Pakai ke gereja? Ayo. Wah, di situ cerik saya. Oh, ternyata ini ya yang dicari sama ini. Akhirnya harus berhenti. Gitu, harus berhenti. Makanya kan nggak kebayang tuh di Palu di waktu itu belum kerusuhan, belum di Poso belum. Di Palu gereja apa namanya ya? Di situ saya datang sama Roy Jekonia sama Henry pokoknya dari Bumerang sana. Ya Dapat di situ. Wah, kelihatannya urapan Roh Kudus teuing lah halus lah pokoknya mah. Waduh, kenceng pokoknya sampai ngadek-dek gitu. Aduh, ini kayaknya nih, ini. Ya udah, terus udah gitu tahun berapa itu saya ngomong ke Andi, Di, kayaknya saya mudahan dulu deh ya gitu. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya saya pengen berhenti dulu, pengen istirahat. Ya si Andi keberatan, wah udah kamu gimana nih, udah itu udah masuk lah, ayo lah. Saya ngomong tahun 2004, baru terakhir itu saya manggung di Hard Rock Cafe Bali tanggal 13 Oktober. Setelah itu saya ngomong ke Andi, Di, udahan ya. Wah, mana gitu. Sebenarnya sama Andi mah nggak ada masalah, Magi masih band-bandan sampai sekarang juga kalau ada waktu. Ya memang, ya itulah saya berhenti. Jadi bukan alasan personal ya, lebih ke sendiri lah. Betul, ya itu makanya saya mencari apa yang kosong. Ternyata terjadi kejadian itu gitu. Begitu masuk gereja. Dan herannya kenapa di Bandung mun saya ke gereja teh lempengnya kieu gitu para kunoen aya gitu. Malah ngantuk. Nah, kenapa di kota di sana di Sulawesi saya justru dapat. Aduh sampai kenapa kamu? Nggak tahu kenapa. Ya mungkin akhirnya ini meureun ya gitu. Jadinya saya putuskan ya 2006 saya berhenti. Oktober efeknya Desembernya ke Jepang. Aduh. Berarti ikut dulu itu teh? Enggak, kan Oktober berhenti. Oh, berarti udah benar-benar aja. Berhenti. Stop aja. Gitu. Ternyata Desember ke Jepang. Kasih aja tuh lah main ngomong itu mau gitu orang muda. Kan ke Jepang tuh seureun. Benar. Tapi enggak, udah maksudnya ini 2006 udah selesai, udah up gitu. Okay. Berhentilah di situ. Ya. Bari jeung teu nyawa dek naon gitu. 2006 teh. Bang, aduh berengge, penghasilan naon euy gitu. Cuma mengandalkan dari dulu siaran di radio gitu. Tapi kan enggak seberapa gitu dibandingin jadi artis. Iya, benar. Tapi saya percaya bahwa Tuhan udahlah, Tuhan udah kasih, ya saya percaya bahwa itu Tuhan yang ngomong. Iya, betul. Tuhan yang ngomong, biarpun saya nggak ngomong, nggak dengar Tuhan, hei Iwan, kamu berhenti. Enggak, tapi perasaan, ini tanda nih. Iya. Udah berhenti aja. Gitu.
waktu itu belum ngajar-ngajar berarti ya? Udah bisa ngajar. Ngajar-ngajar. Jadi ngajarnya kepepet ya. Karena BU we. Jadi belajar mengajar gitu ya. Buka deui. Belajar dulunya. Nah, Kang Iban, terus gimana caranya atau apa yang mau menyebabkan pertama kali ngajar? Ya itu tadi yang saya bilang, ngajar teh kan begitu keluar saya nggak punya penghasilan apa-apa, itu cuma mengajarkan dari siaran. Siaran sementara anak waktu itu posisi udah 3. Udah 3 tuh gawat. Gimana nyari penghasilan tambahan? Akhirnya saya ketemu sama Bang Joni. Bang Joni itu yang main gitar. Dulu aktif di gereja juga. Terus, Bang kenapa nggak nyoba aja itu ngajar di sono gitu? Oh gitu? Emang buka lowongan? Ya udah nanti masukin aja lamaran, nanti ya udah masukin aja gitu. Dan akhirnya ya Keterusan puji gitu Tuhan, keterusan. Awalnya dari satu murid gepopan gitu. Ih ngajar mana gitu. Soalnya belum pernah kan. Belum pernah. Wow, sibuk tuh Langsung buka semua buku. buka semua. Dan lucunya bukan ngajar bass, ngajar gitar. Jadi balik lagi kan. Balik deh, bro, zaman dulu gitar. Ya gitu, kalau bass mah mau sekarang juga belajar, ayo. Gitu, kalau gitar kan kayak lain. Ya, karena udah lama nggak. main Ya gitar, itu awal itu karena ada temen, ya saya juga lagi butuh butuh uang. Di audisi ternyata lolos, ya mulailah gitu. Nah, sewaktu waktu berhenti nih dari terus sekarang apakah masih ada pengen ngeband lagi kayak dulu gitu? Oh enggak. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Maksudnya kalau main band, ayo main band. Tapi kalau untuk yuk kita produksi rekaman, yuk kita gini-gini, enggak. Sok silahkan. Kalau bantu misalnya satu lagu, ayo gitu. Dah, tapi nanti mas kita ada jadwal gini. Oh enggak, sok yang lain aja. Maksudnya selain apa ya? Ya yang muda kan udah banyak. Bakal keulang lagi juga kali ya. Dan saya tuh udah pernah gitu, Iya, gitu. bener-bener. Maksudnya udahlah sok yang lain dulu lah gitu. Sekarang udah usia segini mah udah sekarang mau bagi-bagi pengalaman aja lah. Ya, betul. Nah, sekarang kesibukannya apa nih? Saling ngajar. Ngajar. Siaran masih? Siaran udah enggak, dari tahun 2017 saya berhenti karena kesibukan mengajar. Edan. Gila bener, murid kan separaha. 2017 itu saya berhenti karena ya udahlah gitu, yang muda aja lah maju. Udah maju, saya fokus di ngajar dan pelayanan. Waktu itu lumayan ya, waktu tahun awal 2006 berhenti. Saya 2010 sampai 2000 berapa ya? 14 gitu. Wah. Pelayanan sana sini sampai aduh itu pelayanan dengan duit nih gitu. Akhirnya udahlah akhirnya ya udah ada temen yang Yudi, waktu itu Yudi yang main drum. Bantuin gereja gue yuk. Yuk lihat dulu, ternyata gerejanya gua nggak gede banget. Terus yuk main bass, ayo ya udah, akhirnya tiap minggu waktu itu sebelum pandemi itu 2-3 kali kebaktian, pagi 2 kali, sore sekali. Cuman di minggu aja. Kalau biasa free ya. Free ya, ngajar-ngajar aja gitu. Kalau malam juga misalnya si Magi yang main drumnya, Mas ada kerjaan nggak ada, isi bass dong, ayo gitu. Terus ada kerja nggak tanggal sini? Nggak ada, main yuk ayo gitu. Jadi nggak terus cepet berhenti, enggak, jalan terus, band-bandan mah getih. Nah sekarang gini kan, waktu main di sekuler lah ya, kita bilang di sekuler sama di waktu pelayanan, ada bedanya nggak? Beda jauh. Secara skill atau secara apa? Coba. Kalau di sekuler itu lu penting gaya. Oke. Lu penting gaya, maksudnya kita kan ditonton sama ratusan orang banyak gitu.
ya memang harus gaya Harus gitu. entertain ya. Harus menyuguhkan penampilannya. Wah, dan lagi pakai cucuk segala. Sempat ngalamin berarti ya pakai apa? Apa? Dulu sebelum zaman masker saya udah pakai masker gas teh. Ya harus gitu. Nah, kalau di pelayanan kan saya tugasnya membawa jemaat, mengantarkan jemaat untuk ya itulah gitu. Jadi udah nggak mesti nggak usah. Jadi ayo lagunya apa? Ayo udah santai aja lah gitu. Ngikutin aja. Ngikutin aja. Maksudnya jemaatnya juga udah apa? Istilahnya mah udah terbawa dalam siap untuk menerima firman, itu udah cukup lah gitu. Jadi jangan kalian di mana? Di sini. Ayo, wah, mau warek segede gitu. Siap perang teh. Ya, lagu naon? Tenet, wah. Efeknya nggak dipakai, banyak efek nama. Efek enggak udah. Cuma tampilan doang. Iya, ya pokoknya beda antara sekuler sama pelayanan beda gitu. Dari skill juga beda atau sama aja kalau dari skill? Kalau skill mah kudu bisa. Tetap harus bisa ya? Tetap harus bisa. Maksudnya saya kudu bisa nyetir bus. Ya belajar dulu dong dari motor, mobil, dari bus akhirnya sampai gede. Malah mungkin atau langsung nyetir bus, wow pusing atuh. Ya mungkin saya juga berhubung saya udah pernah di sekuler begitu pelayanan, mas pelayanan, ayo, jadi udah nggak apa-apa. Dulu pernah tuh di mana tuh? Di mana? Dulu pernah kebaktian ada suatu gereja gitu di Novotel kalau nggak di mana gitu di Aston main poho akhirnya mas bisa kecilin dikit tukang deh gitu Saking semangatnya. saking ya itu saya nggak harus bisa ngebedain antara sekuler sama pelayanan. Kalau pelayanan ya udah di belakang apa ngelowa lah ya. Iya, kalau kata Don Moon, tahu Don Moon? Don Moon siapa ya? Don Moon. Oh ya, oke. Don Moon, tuh, kumaha. Kalau kata Don Moon, don't overplay. Kalau di pelayanan gitu. Ngiringin lah ya, maksudnya mah ngiringin. Iya dong, don't overplay. Tapi ya kalau di sekuler mah pek bae, nu penting mah gaya gitu. Benar. Jadi kalau di pelayanan tuh ada yang main edan mana jago pisan kan Buat apa gitu? bukan saya ngomong saya Keceplosan ya oke begitu berbeda. Oke. Nah, dari tadi kan kita ngobrol nih terus sama Kang Iwan. Sekarang kita mau lihat Kang Iwan dengan bassnya dong. Ya. Saya dengan bassnya kan? Iya. Bassnya. Kan saya dengan bass. Kamu mungkin main suling. Berarti kan saya dan bass ya. Berarti saya pergi. Main kan? Itu saya dan bass. Gitu aja di cepengan ke saya. Main atuh. Dibayar main gitu lah kumaha bassna. Oke, kita saksikan ya.
Tadi gimana? Keren kan? Mantap lah. Wah, yang lain mau lebih jago. Ya, saya mah cuma bisa main bass. Oh, Gitu. berenang di tempat ketinggian nih. Nah, kan gini sekarang. Sekarang itu kan kalau yang lagi pelayanan nih, ada yang kalau Kang Iman kan dulu kan dari sekuler masuk ke pelayanan. Yep. Tapi ada juga yang dari pelayanan pengen ke sekuler. Gimana tuh? Gimana ya? Kalau gini deh, kalau yang dari sekuler mau pelayanan, yang pasti, namanya nyebutnya nggak enak jadinya nih. Nanti ditit. Oh gitu. Yang pasti, ya ini bilangnya lah, berkatnya beda. Oke. Berkatnya beda. Kalau di sekuler, berkatnya itu apa ya? Non ya. Berkatnya itu memang melimpah, melimpah, tapi sifatnya sementara. Oke. Gitu. Tapi kalau di pelayanan, berkatnya itu bentuknya lain, tapi permanen. Bingung Oke. kan? Bingung. Ya, pokoknya kalau sekuler mah loba duit pasti gitu. Tapi Kosong mungkin. betul, ada jaminan nggak? Ya. Gitu. Tapi kalau di pelayanan, misalnya saya, contoh nama saya nggak sombong lah, jangan sombong. Saya di sekuler banyak duit. Begitu saya memutuskan untuk berhenti dan pelayanan, terbuka duit. Ya, karena nggak ada income lah ya. Terbuka duit. Tapi berkatnya beda woy berkatnya. Maksudnya, dan saya tidak pernah merasa kekurangan. Selalu cukupi gitu. Ya. Terus berkat yang lainnya, anak-anak sekolah, kuliah, sampai kerja lancar, nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya jalannya tuh betul mulus-mulus teuing Ya, sih, terusnya tapi aman lah ya. tetap di jalan yang itu. Dan yang saya tidak mengira bahwa anak-anak juga akhirnya ikut pelayanan gitu. Jadi, Semua sekarang ikut. semua gitu. Aduh, ternyata ini ya gitu. Memang uangnya nggak ada, uangnya terbatas gitu ya, tapi hatinya tuh enak gitu. Ya, lebih damai lah. Lebih damai. Tapi kalau yang sekuler, wah damai cuma kusut aja, godaan banyak gitu, godaan banyak. Ya kalau buat teman-teman yang tadi dari sekuler terus mau pelayanan, apa ya namanya ya, siap untuk siap di mana-mana tuh ya. Kalau ikut sama Tuhan itu kan pasti jalannya agak susah gitu, Ya. tapi ujungnya jelas. Betul, Itu betul. aja. Kalau sekuler mah, wah, tapi ujungnya nggak jelas gitu kemana. Nah itu. Terus kalau yang dari pelayanan,
mau ke sekuler? Sekuler. Yakin lo? Yakin? Gitu aja. Aduh sorry, tomnya muncrat. Sampai droplet. Maksudnya yakin lo mau ke sekuler gitu. Istilahnya gereja bolehlah diakui. Wah, kamu main bagus. Di sekuler, waduh, Belum tentu itu. ya begini ya, banyak bagus gitu, main bagus, tapi nggak dipakai Ya. gitu. Itu kalau di sekuler bisa gitu loh, karena di sekuler tuh banyaknya lebih ke attitude, lebih banyak ke attitude-nya. Iya. Gitu aja. Mungkin lu di pelayanan dan begitu ke sekuler, gorengnya sih mah jago jago Oh, lebih ke situ ya. gitu tapi ya cobalah kalau emang nyobain sok aja nggak apa-apa. Ya kan, ada juga kan yang pengen nyobain, pengen pengalaman gitu. Nggak apa-apa, sok aja gitu, istilahnya terjun ke rimba berantara yang kita nggak tahu kayak apa gitu ya. Iya. Itu aja sih. Tapi harus siap mental. Yang pertama mental aja. Jangan karena star syndrome aja. Kalau emang berhasil. Kalau enggak juga jangan terus jadi pelayanan jadi lempem. akhirnya balik pelayanan sebagai pelarian gitu, jangan juga tuh. Betul. Jadi malah nggak memberikan yang terbaik ya. Iya gitu. Akhirnya nanti pelayanan dia malah wah edankeun gitu. Bukan itu ya yang Bukan. poinnya bukan itu. Bukan, itu aja. Terus yang sudah pelayanan, tetaplah pelayanan. Gitu, karena upahmu besar di surga. Edan! Holy pisan. Khotbah nih bentar. Hah? Oh khotbah, ini jangkut udah panjang, udah banyak panggilan ini di majelis. Gitu. Oke. Itu sebenarnya banyak yang bisa diceritain, cuma ya untuk episode ini segitu aja. Segitu dulu ya. Biar penasaran. Oke. Nah, kira-kira ada pesan-pesan buat teman-teman musisi yang di pelayanan. Teman-teman di musisi dan pelayanan, oke. Yang pertama adalah tetaplah tadi ya. Yang pertama tetaplah pada pelayanan dan jangan sombong. Kalau emang udah bisa, maksudnya udah skillnya udah tingkat tinggi, dibinalah teman-teman kita yang pengen pelayanan gitu. Jangan dianggap Saingan. Oke, orang mau ke bagian pelayanan enggak, tetap ada porsinya gitu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, don't overplay. Itu tadi ya, maksudnya pelayanan lah, biarpun kita skillnya udah mentok gitu, tapi kalau udah pelayanan, oke lah, kita down to earth gitu lah. Kita tugasnya adalah mengantarkan jemaat untuk mendengarkan firman, bukan untuk show off. Iya. Beda tempatnya lah. Beda tempat. Kalau mau show off, sekuler mangga kan dipakai itu gitu ya masalah. Benar-benar. Gitu aja. Ya, gitu tadi kita ngobrol-ngobrol sama Kang Iwan. Dapat sesuatu kah? Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung tulis di komen ya. Nanti langsung dijawab sama Boleh. Kang Iwan. Buat teman-teman yang merasa tersinggung, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Awas ya diarah ya. Gitu. Ya, saya udah bilang, aduh kalau saya ngomong gini nanti diarah. Enggak ya, itu mah hanya opini saya. Saya mah kan hanya saya gitu, opini yang lain bebas aja gitu. Jadi kita kan bisa dapat masukan ya, bagaimana seharusnya pelayanan atau ya pada tempatnya lah ya, main pada tempatnya gitu ya. Iya. Oke. Kalau ada yang mau tanya, sekali lagi silakan tulis di komen. Nanti kita tulis IG Kang Iwan, ada kan Kang Iwan? IG? Ada, mendingan kesini aja, kesini langsung. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada waktu saya jawab langsung. Oke, nanti langsung dikirim ke Kang Iwan. Langsung kirim. Nanti kita bikin episodenya jawab pertanyaan. Nah, Q&A. Oke, teman-teman. Untuk sementara gitu dulu ya. Jangan lupa like, subscribe supaya bisa terus
dapat info yang terbaru, Mantap. bincang-bincang dengan musisi-musisi yang lain. Ya, Oke. Sampai ketemu lagi. Oke. Bye. Bye. God bless.